Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlul Zikri Fikri Ramadan, Zikri Ramadan, nomor NIM 20020210097. Di sebelah saya ada Emir. Perkenalkan Emir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir Muhammad Adil Mahendra, NIM 2002021100099 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C. Silakan Abdullah Rasid Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rashid Lubis, NIM 2002021100100 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C. Nah, untuk sekarang kita langsung ke pemateri saja. Kita yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas hukum tata negara. Yang pertama, untuk materi yang pertama dipersilakan untuk Emir Muhammad Adil Mahendra. Dipersilakan pemateri pertama. Ya, terima kasih kepada moderator. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara juga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan, seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat dan perlengkapan negara tersebut. Yang kedua, tentang ruang lingkup hukum tata negara. Menurut Logeman, dalam bukunya, bahasan hukum tata negara mencakup 1. Susunan dari jabatan, 2. Penunjukan mengenai pejabat, 3. Tugas dan wewenang dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya, 4. Kekuasaan dan wewenang dari lembaga-lembaga negara, yang kelima, batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah yang dikuasainya. Yang keenam, hubungan antar lembaga atau jabatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hubungan antara jabatan dan pejabat. Asas-asas hukum tata negara. Di dalam hukum tata negara terdapat 5 asas. Yang pertama, asas Pancasila. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Yang ketiga, asas negara hukum. Yang keempat, asas pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir, asas negara kesatuan. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dapat dibedakan antara bersifat formil atau material. Hukum tata negara pada umumnya yang bisa diakui sebagai sumber hukum ada 5, yaitu Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan tertulis, jurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan, hukum internasional, dan doktrin dalam hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan tata hukum di Indonesia. Hubungan hukum tata negara dengan tata hukum di Indonesia yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya HTN sebagai landasan teori untuk membentuk hukum-hukum yang terdapat di Indonesia. Bukan hanya sebagai landasan teori, tetapi juga sebagai pengatur hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Hukum tata negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun batin, dan sarana penggerak pembangunan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pemateri kedua dipersilakan untuk memaparkan materinya.
Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyambung materi ketiga dari hukum tata negara, yaitu hubungan HTN dengan hukum perdata ekonomi. Hubungan hukum tata negara dengan hukum perdata, bahwa hukum tata negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang lembaga negara, dan hukum perdata ekonomi sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dan hukum perjanjian. Kedua, hukum tata negara adalah asas lex specialis versus lex generalis. Artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum tata negara maupun oleh hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum tata negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Yang keempat, sejarah ketatanegaraan Indonesia. Membahas sejarah tata negara baik secara mikro maupun makro berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi yang pertama sejarah politik, yang kedua sosiologi politik, yang ketiga antropologi politik, dan yang terakhir ilmu politik. Dan sebagaimana kita ketahui sampai dengan sekarang di Indonesia sudah berlaku 3 konstitusi perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi RIS, yang ketiga Undang-Undang Dasar sementara 1950. Masa berlakunya ketiga undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang 1945. Yang kedua, dari tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat, dari 5 Juli 1959 sampai berlaku Undang-Undang 1945 dalam kurung 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999. Yang kelima, dari tahun 1999 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen berlaku sampai sekarang. Yang ketiga, yang kelima yaitu tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Tata perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1996 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutan yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang, keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan Presiden, yang keenam peraturan pelaksanaan yang terdiri dari peraturan Menteri dan instruksi Menteri. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga UU atau Perpu, keempat peraturan Presiden, yang kelima peraturan daerah provinsi, yang keenam peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan undang-undang inilah yang berlaku sampai sekarang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentator ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah pemateri yang terakhir, yaitu saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya saat ini mengenai sistem pemerintahan, struktur dalam lembaga negara, pembagian urusan pusat, dan pembagian daerah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintahan secara teoretik dikenal 3 macam. Sistem pemerintahan yaitu yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial atau presidensial system. Yang kedua adalah sistem parlementer system. Yang ketiga adalah sistem campuran, mixed system, hybrid system. Struktur dan lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga memiliki kedudukan atau fungsi yang berbeda-beda. Meskipun dalam perkembangan terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan, organisasi negara-negara pada prinsipnya terdiri dari 3 kekuasaan yang penting, yaitu pertama adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. 3 cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara. 7 lembaga negara yaitu terbagi menjadi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Masing-masing lembaga negara mempunyai ruang lingkup kekuasaan masing-masing. Pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara itu ada yang dilaksanakan secara mandiri dan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut teori trias politika secara murni dalam arti pemisahan kekuasaan. Sekarang selanjutnya adalah pembagian urusan pusat dan daerah. Nah, urusan pemerintahan absolut adalah urusan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintahan pusat. Untuk urusan pemerintahan absolut seperti dalam pasal 9 terbagi meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, institusi, moneter, dan fiskal nasional, dan terakhir adalah agama. Urusan pemerintahan kongruen adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintahan dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat kongruen, bagian untuk urusan yang diserahkan kepada provinsi dan ada bagian urusan diserahkan kepada kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas perusahaan pemerintah yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintah yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penantangan ruang dan lain-lain. Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, dan pelindungan anak pangan, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya. Sebagai presentator terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari masing-masing presentator, baik dari presentator pertama, presentator kedua, dan presentator yang terakhir atau saya. Cukup sekian dari kami yang telah memaparkan materi tentang hukum tata negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.